Hari ini saya mau merakit sebuah inverter yang menggunakan sedikit komponen, tapi bisa menghasilkan gelombang sinus yang baik, seperti listrik pada PLN. Dan juga tentunya dengan biaya yang sangat murah. Nah, seperti apa rangkaiannya? Ikuti terus video saya di sini. Nah, untuk membuat inverter ini, jadi saya download dulu datasheet dari EG8010. Ini adalah chip ASIC ya, bukan chip asik-asik ya. Ini adalah chip yang dibuat khusus dengan tujuan tertentu gitu ya. Dalam kasus ini adalah inverter. Jadi di datasheet ini lengkap banget, ada penjelasan tentang IC-nya dan juga ada penjelasan tentang skematik dasar yang bisa kita ikuti untuk membuat sebuah inverter. Di sini juga sudah dijelaskan jika terjadi error, tanda errornya akan seperti apa dari kedipan sebuah LED. Teman-teman bisa memilih, ada beberapa rangkaian dasar yang bisa kita cetak di sini. Ada unipolar modulation yang dimana juga memerlukan sedikit sekali komponen. Ini kalau yang kotak ini itu adalah modul dari EGS 002-nya yang di dalamnya terdapat chip ASIC tadi gitu ya. Di bawahnya juga sudah ada keterangan yang kita pakai panduan untuk membuat skematik ini menjadi nyata. Dan di belakangnya lagi ada skematik lagi, yaitu unipolar, dan juga ada apa ini ya? Ada banyak sekali pilihan ya. Cuman dari segala pilihan ini, dari semua pilihan ini, saya lebih memilih ke yang low power frequency. Karena rangkaian ini saya familiar pada saat SMK membuat sebuah inverter ya. Jadi memerlukan 4 MOSFET kalau dilihat skematiknya, dan juga modul EGS 002-nya. 4 MOSFET dihubungkan bridge gitu ya, lalu disambungkan ke transformator step up. Tapi transformatornya mungkin khusus untuk inverter ya. Karena ini komponennya sedikit banget, kita akan membuat inverter dari model skematik ini. Teman-teman juga bisa merangkai skematik inverter yang sebelumnya itu ya, yang unipolar dan segala macam. Cuman di sini saya lebih memilih yang low frequency karena komponennya kebetulan ada di sini, dari MOSFET dan juga transformator yang digunakan. Tapi sebelum itu saya harus gambar dulu layout skematiknya. Skematik dan layout saya gambar ulang di software yang namanya Eagle, dimana di sini saya sama persiskan ya, menggunakan MOSFET 4 biji, dan MOSFET ini saya gunakan adalah N-channel. Lalu ada bridge dioda di sini untuk sensor tegangannya dan juga regulator 7805. Untuk tegangan 12 voltnya saya tidak menggunakan regulator karena sumber tegangannya saya juga akan menggunakan 12 volt ya. Lalu untuk layoutnya, teman-teman bisa lihat ukurannya kecil banget dan sengaja saya buat dia sempit. Tapi di sini kita coba lihat dulu layoutnya ya. Saya akan lihatkan layoutnya dulu. Ini kita rotate aja. Untuk jalur dayanya saya sudah besarkan tembaganya, dan juga saya sudah sediakan tempat untuk menambahkan solderan timah biar mungkin lebih kuat menghantarkan arus gitu ya. Oke, kita rotate lagi aja dah. Ini T-place-nya, T-place artinya apa ya? Seal screen-nya ya. Dan pendinginnya ada di masing-masing MOSFET-nya. Ya, saya buat dia menggunakan pendingin yang kecil. Kalau teman-teman lihat di sini dimensinya 7,5 cm kali 3 sentian, 3,3 cm lah. Cukup kecil untuk sebuah inverter karena saya rangkai ini sesuai dengan datasheet skematik yang saya dapat. Untuk PCB-nya saya cetak di PCBWay.com karena di sini mencetak 10 cm kali 10 cm. Untuk 10 kepingnya itu cuma bayar $5 aja. Ini PCB saya desainnya kan nggak sampai 10 cm. Jadi sebenarnya saya bisa nyetak 20 keping dengan harga yang $5 aja, tapi di sini saya cuma nyetak 10 keping. Ya. Kalian bisa download desain saya ini di keterangan video atau cetak langsung di PCBWay, langsung aja cek di keterangan video, download sendiri atau pesan di kita juga bisa selama
stoknya masih ada gitu. Dan kalau sudah sampai nanti kita bakalan dapat kotak segini ya, sesuai dengan jumlah PCB-nya sih. Tapi kalau minimal biasanya kotaknya segini. Ini sudah dibungkus 10 keping PCB inverter saya. Dan sengaja saya pilih merah biar nggak bosen. Biasanya hijau terus ya. Ini dia, pengerjaannya cukup rapi. Dan teman-teman bisa lihat jalur yang terekspos putih itu sengaja saya tidak isikan warna merah ya, agar bisa disolder timah nanti. Biar lebih tebal lah jalurnya, sehingga aman pada saat beban besar gitu. Seandainya kalau ada beban besar. Dan kita tes mencolokkan modul EGS-nya. Ini kayaknya sesuai deh, karena pada saat menggambar saya juga sudah mengukur-ngukur ya, agar tidak meleset tata letaknya. Oke, desainnya sudah rapi dan kayaknya saya perlu mulai menyolder nih. Jadi sebelum menyolder komponen-komponen yang ada di PCB ini, saya pertama-tama nyolder dulu timah di salah satu kaki SMD-nya. Jadi itu cara saya menyolder komponen SMD dengan memberikan timah di salah satu pad dari komponen SMD-nya. Jadi kalau sudah ada timahnya di salah satu kaki, kita tinggal nempelin komponen SMD dan nyolder sehingga satu kakinya itu sudah terpegang gitu ya. Dan di sini saya memerlukan sebuah mikroskop untuk mempermudah saya menyolder biar mata nggak sakit nih. Jadi teman-teman kalau yang tertarik dengan mikroskop yang saya gunakan, di mana tempat saya beli dan berapa harganya, silahkan dicek langsung aja di keterangan video. Di sini saya menggunakan mikroskop biar mata tidak kunang-kunang gitu ya. Ini gampang banget jadinya nyolder. Jadi pandangan kita nggak tegang biji matanya gitu ya. Teman-teman lihat solderan saya di sini timahnya kurang mateng ya. Nah, kalau teman-teman ngalamin masalah seperti ini solusinya gampang. Teman-teman tinggal kasih flux aja di tempat kita akan menyolder. Nggak usah terlalu banyak ya, sedikit aja. Biar timahnya basah dan mudah mencair, mudah meleleh dan menyerap antara kaki komponennya dan juga pad PCB-nya. Kita akan coba untuk solder setelah diberikan flux. Teman-teman bisa lihat timahnya gampang banget ngeresep ke kaki komponennya ya. Dan juga hasil solderannya jadi mengkilap. Ini dinamakan solderan mateng gitu. Ada solderan setengah mateng, ada solderan mateng. Yang setengah mateng itu nggak mengkilap. Nah, ini coba kita tes nyolder di pad yang lebih lebar ya. Kayak gini. Saya berikan flux juga. Maka kita akan dengan mudah membuat timahnya meleleh, lalu meresap ke selah-selah antara komponen dan pad PCB-nya. Teman-teman bisa lihat, dia langsung nyerap. Nah, ini dengan mudah ya. Nah, kalau komponen SMD seperti resistor dan kapasitor SMD yang akan kita pasang, karena salah satu kakinya itu sudah ada timah yang menempel, jadi saya dengan mudah nih menempelkan komponennya, nggak geser-geser dia. Jadi satu saya lelehkan dulu timahnya untuk memegang komponennya. Lalu untuk menyolder di kaki satunya, kita tidak perlu takut komponennya itu kegeser gitu ya. Karena satu kakinya kan sudah terpegang. Jadi teman-teman kita lengkapi dulu komponen yang ada di PCB ini. Kalau sudah lengkap nanti dibersihkan dengan entah itu dengan alkohol atau dengan cairan pembersih seperti deterjen yang biasanya saya gunakan. Di sini kalau saya baca di keterangan yang ada di bawah sini, dia lebih sedikit keterangannya ya. Di sini kita harus menggunakan MOSFET dengan nilai RDS serendah-rendahnya. Dan juga tegangan MOSFET sesuai dengan tegangan yang akan kita gunakan ya. Oleh karena itu saya menggunakan MOSFET bekas spare part perbaikan motor listrik ya. Saya beberapa waktu lalu memperbaiki kendaraan listrik seperti go-kart, motor listrik,
dan ini MOSFET-nya masih sisa. Tipe MOSFET yang saya gunakan adalah NCEP 023N10 ya, dimana ini arusnya itu bisa sampai 240 ampere untuk satu MOSFET-nya dan tegangannya itu di 100 volt. Jadi saya rasa hanya ini yang ada, kayaknya ini mampu. Kita akan gunakan MOSFET ini untuk menyoldernya, tapi kita cocokin dulu dengan pendinginnya ya. Jadi kita pasang di pendingin dan juga di tes di PCB-nya apakah muat. Pendingin mini yang saya desain digunakan untuk di inverter ini apakah cocok? Kayaknya cocok-cocok aja ya, karena sebelumnya saya sudah ukur lebarnya ya. Jadi kalau untuk tinggi nggak masalah sih, yang penting lebarnya aja ini. Nah, kalau sudah disolder semua, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Tidak terlalu besar ya, dan kawat untuk sensor arusnya ini saya gunakan kawat biasa, yang penting nilai resistansinya 0,1 ohm ya, teman-teman bisa lihat. Lalu komponen SMD di bawah itu yang ada elko nya itu ya, itu saya menggunakan komponen bekas sebenarnya. Jadi nilai elko nya saya ngawur, yang penting tegangannya di atas ya. 12 volt saya pakai 16, lalu yang 5 volt saya pakai 6,3 dan sebagainya. Dan untuk nilai resistornya saya samakan dengan datasheet yang ada di ebook yang saya print tadi. Ini ukurannya kecil banget. Teman-teman sebenarnya bisa mengimprovisasi rangkaian tersebut dengan merangkai paralel MOSFET-nya sehingga mendapatkan daya yang lebih besar. Ini saya nggak tahu daya maksimumnya berapa ya. Karena tujuan saya di sini cuma pengen tahu bahwa rangkaian dari datasheet itu berfungsi dengan baik. Dan trafonya, saya tidak ada trafo inverter di sini, tapi saya ada trafo seperti ini ya. Ini trafo amplifier saya, dan kayaknya ini bisa digunakan. Cuman untuk kekuatannya saya nggak tahu teman-teman. Jadi pertama-tama saya solder dulu jalur ke trafonya. Saya baca-baca referensi, jalur yang dipakai adalah jalur 7 volt dari trafo inverter. Sedangkan trafo yang saya gunakan ini tidak ada jalur tegangan 7 voltnya, sehingga saya gunakan jalur tegangan 6 voltnya aja. Kayaknya masih bisa lah. Saya gunakan lilitan 6 volt yang di tengah dari pin 6 ke pin 12. Jadi 12 kurang 6 sama aja 6 volt ya. Jadi ya biar seimbang aja di tengah-tengah gitu ya, nggak di pinggir. Jadi kita solder dulu pin bagian 7 voltnya sebenarnya, tapi saya gunakan 6 volt aja. Nah, lalu di bagian tegangan tingginya, nggak tinggi juga sih, 220 voltnya saya gunakan 0 dan 220 volt. Di datasheet atau di skematiknya di sini harus ditambahkan kapasitor 2 mikro. Karena saya tidak punya 2 mikro lagi, akhirnya saya pakai yang 1 mikro di paralel, sehingga kalau di paralel mendapatkan nilai 2 mikro. Ini fungsinya untuk menghaluskan gelombang sinus di akhirannya. Ini sudah sesuai dengan skematik dan datasheet. Dan seperti ini dia. Lalu kabelnya ini, kabel kuningnya ini akan dihubungkan ke modul yang saya buat. Ini fungsinya untuk mendeteksi tegangan outputnya. Jadi dia akan menyetabilkan tegangan outputnya tetap di 220 volt atau tegangan berapapun yang akan kita setel nantinya. Di sini ada pin bertuliskan DET, itu artinya detektor tegangan ya. Saya solder dulu di sana. Lalu selanjutnya saya akan solder kabel untuk tegangan inputnya. Di situ juga sebenarnya saya sudah sediakan pin untuk sensor suhu dan juga kipas, tapi di sini saya tidak akan memasangnya karena saya belum punya, dan itu nggak apa-apa karena saya tidak akan menyalakan beban besar di sini ya. Kita mau coba bahwa inverter ini nyala dengan gelombang sinus, itu aja tujuan utamanya di awal, karena kita nggak berpengalaman sama sekali membuat inverter. Oke, seperti ini. Saya menggunakan capit buaya, dan output untuk trafonya ini saya menggunakan colokan female.
Colokannya itu dia seperti ini teman-teman. Jadi ini dia, akan saya solderkan langsung aja paralel dengan kapasitor dan juga output dari 0 ke 220 voltnya. Ya, sehingga saya gampang memberikan atau mencolokkan beban. Jadi sebelum ngetes ke beban, saya tes dulu tegangannya. Apakah dia mampu memberikan tegangan di atas 220 volt. Saya akan menyalakan rangkaian inverter ini dengan menggunakan baterai LiPo 4,5 ampere. Dimana mungkin ini tegangan maksimumnya 12 volt ya. Kalau aki kan bisa sampai 13 volt. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk nyalain dengan menggunakan baterai LiPo. Jadi teman-teman lihat tegangan awalnya 30 volt lalu naik menjadi 231 volt. Artinya inverter ini seperti menerapkan sistem soft start ya. Dan tegangan 230 volt itu bisa kita atur, tinggiin atau rendahin dari trim port di sini. Di skematiknya sudah dijelaskan kemana sambungan dari trim portnya. Jadi kalau kita kecilin tegangannya menggunakan trim port ini, maka dia tegangannya akan turun. Saya akan setel dia di 220 volt atau ya mendekati lah. Dan kita akan coba untuk menyalakan lagi, tapi di sini saya ingin mengetahui gelombangnya sinus apa kotak-kotak ya. Untuk itu saya menggunakan osiloskop mini, tapi karena osiloskop mini saya tidak bisa mendeteksi tegangan tinggi, saya menggunakan transformator step down lagi. Biar tegangannya aman untuk osiloskop saya, nggak rusak lah gitu ya. Nah di sini kita harus memastikan bahwa gelombangnya itu tidak kotak-kotak, biar tidak merusak perangkat elektronik gitu ya. Kita akan coba, tegangan sudah keluar 219 volt, dan di sini di osiloskop saya pencet auto. Oke, belum terdeteksi, mungkin kabelnya mungkin kurang bagus. Kita akan coba. Dan gelombangnya sudah merupakan gelombang sinus yang biasa kita lihat di PLN. Frekuensinya juga teman-teman bisa lihat stabil di 50 Hz teman-teman. Dan ini bisa dirubah, bisa dipilih antara 50 atau 60 Hz ya. Oke, dan ini berhasil. Gelombangnya sudah bagus banget, tapi saya nggak tahu apakah jika diberi beban gelombangnya cacat atau gimana gitu ya. Saya nggak tahu. Kita akan coba menggunakan beban yang seadanya aja, lampu bohlam lah ya. Jadi dulu waktu SMK kita disuruh untuk mengetes inverter dengan lampu bohlam. Kita akan tes menggunakan lampu bohlam 5 watt pertama. Dan kita akan lihat apakah gelombang sinusnya terpengaruh. Nah ini dia, ini soft start dia. Jadi nyalanya dari lembut, dari kecil ke terang. Dan gelombangnya masih bagus-bagus aja sih. Kita akan coba beban yang agak besaran, lampu 12 watt ya, 12 watt kayaknya. Ini ya, 5 watt nggak ada masalah. Kita coba beban yang lebih besar. Saya nggak tahu trafo yang saya gunakan ini bisa sampai berapa watt ya, karena kawatnya kecil banget saya lihat. Berbeda dengan kawat yang digunakan di trafo inverter. Kita akan coba. Oke, gelombangnya masih bagus. Dan di sini teman-teman bisa lihat nggak terlalu berpengaruh sih ya. Mungkin di next video saya akan coba menggunakan trafo inverter asli ya, yang khusus digunakan untuk inverter, sehingga ketahuan perbedaannya dengan trafo yang biasa ini. Nah sekarang saya dayanya akan tingkatkan lagi. Saya akan menyalakan solder 60 watt di sini ya. Apakah berpengaruh ke gelombangnya jadi rusak atau enggak, kita akan tes. Oke, gelombangnya masih bagus. Sekarang kita akan coba untuk colokin nih solder 60 wattnya. Oke, teman-teman bisa lihat ada gangguan tadi sedikit pada saat pertama nyolokin, tapi gelombangnya masih bagus di beban 60 watt ya. Jadi ini cocok banget untuk kita menyalakan perangkat elektronik, tidak usah takut gelombangnya kotak-kotak akan merusak perangkat digital, karena inverter ini sudah pure sine wave menggunakan modul EGS002, dan dari skematik yang diberikan juga oleh produsen dari modul ini ya.
Nanti mungkin saya akan coba menggunakan trafo inverter dan membandingkan dengan daya yang lebih besar lagi. Mungkin misalkan nyalain bor yang 500 watt, apakah bisa dengan modul inverter sekecil ini. Karena MOSFET-nya kan saya sudah gunakan yang ampere besar gitu ya. Oke, apakah teman-teman tertarik dengan project ini? Kalau teman-teman punya saran yang bisa bikin project saya ini lebih sempurna lagi, silahkan tulis di kolom komentar harus apa saja nih yang harus saya tambahkan di rangkaian inverter sederhana ini, ya. Atau mungkin bisa ditambahkan atau dirubah menjadi high frekuensi. Saya belum pernah nyoba. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa teman-teman.